Shalom, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Adakah saudara merindukan mujizat di dalam kehidupan saudara saat ini? Saudara rindu mujizat di tengah keluarga saudara? Saudara rindu mujizat di tengah pekerjaan saudara? Ada pesan suara Tuhan yang penting untuk saudara renungkan saat ini, yang akan membawa saudara bagaimana mengalami mujizat Tuhan di dalam seluruh kehidupan saudara. Pesan suara Tuhan bagi setiap kita hari ini adalah dari Yohanes pasal 2 ayat 5 dan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Saudara, konteks dari ayat firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah tentang perjamuan di Kana, di mana di dalam perjamuan kawin ini ada satu masalah di mana mereka kekurangan anggur. Dan kita tahu ceritanya, pada akhirnya terjadilah mujizat, air berubah jadi anggur, sehingga apa yang menjadi masalah pada saat itu, yaitu kekurangan anggur, terselesaikan. Bahkan anggur yang kemudian hasil dari mujizat itu jauh lebih baik kualitasnya daripada anggur yang sebelumnya. Nah, itu buktinya betapa dahsyatnya mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, saudara. Tetapi yang penting untuk kita renungkan bersama adalah supaya itu juga terjadi, mujizat terjadi dalam hidup kita, bagaimana mujizat air berubah jadi anggur itu bisa terjadi. Bagaimana supaya di dalam kehidupan kita juga mengalami mujizat demi mujizat. Apa yang penting untuk terjadinya mujizat dalam hidup kita? Apa kunci untuk terjadinya mujizat di dalam kehidupan kita? Sekali lagi saudara, bahwa di dalam seluruh Alkitab, kalau kita melihat begitu banyaknya mujizat, baik dari perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, begitu banyak Tuhan mengerjakan mujizat. Artinya mujizat itu memang satu hal yang Tuhan mau lakukan bagi umat-umatnya. Tuhan mau lakukan bagi kita semua. Tuhan mau mengerjakan mujizat-mujizat yang besar di dalam kehidupan kita. Nah, tapi bagaimana supaya kita mengalami mujizat? Bagaimana supaya Tuhan mengerjakan mujizat? Di dalam ayat ini tadi saudara, ada satu kunci mujizat, dan itu yang banyak kita temukan dalam Alkitab, di mana di sini dikatakan oleh Ibu Yesus kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ini bicara tentang ketaatan. Sekali lagi, dalam begitu banyaknya mujizat dalam Alkitab, maka saudara akan menemukan bahwa di sana selalu saja ada ketaatan. Untuk terjadinya satu mujizat dituntut adanya ketaatan dari umat-umat Tuhan. Demikian juga kita hari ini, untuk kita mengalami mujizat, maka kita harus taat. Taat kepada apa? Taat kepada perintah Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Karena Tuhan akan melakukan mujizat sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan karakternya. Dan untuk kita mengalami mujizat, kita harus mentaati firman Tuhan. Pada konteks ini saudara, pada saat mereka kekurangan anggur dan Ibu Yesus diundang ke sana, Yesus juga diundang ke sana,
Lalu kemudian saat ada terjadi kekurangan anggur, ibu Yesus melaporkan kepada Yesus bahwa ada masalah, terjadi kekurangan anggur. Yang melakukan pesta tidak memiliki persiapan yang cukup, mereka kekurangan anggur. Lalu masalah itu diceritakan kepada Yesus. Saat masalah itu diceritakan kepada Yesus, ibu Yesus juga berkata kepada pelayan-pelayan yang ada di sana, apa saja yang dikatakan kepadamu, buat itu. Artinya taati saja. Apa yang diperintahkan, taati saja. Lalu Yesus mulai memberi perintah. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Saudara, di situ ada 6 tempayan yang isinya 2-3 buyung, 1 tempayan. Artinya ada begitu banyak air yang dibutuhkan waktu itu untuk mengisi 6 tempayan ini. Tetapi Yesus perintahkan, isi tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Nah, dan singkat cerita saudara, pelayan-pelayan ini melakukan kalimat terakhir tadi dikatakan, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi ditaati persis seperti perintah. Mereka bukan mengisinya setengah, bukan mengisinya 80%, bukan, tetapi mereka mengisinya penuh karena perintah yang mereka dapat pun isi sampai penuh. Dan yang perlu kita renungkan dalam ketaatan ini saudara, akhirnya ketaatan ini menghasilkan mujizat. Air berubah jadi anggur. Semua air yang diisikan ke dalam tempayan itu berubah jadi anggur yang berkualitas tinggi. Nah, sekarang saudara, yang perlu kita renungkan, dalam ketaatan yang menghasilkan mujizat, ada ketaatan penuh kepada firman Tuhan, kepada kehendak Tuhan, sekalipun tidak masuk akal, sekalipun tidak sesuai dengan pikiran. Kenapa saudara? Karena perintah itu diberikan kepada mereka mengisi air sampai penuh ke dalam tempayan. Padahal masalah yang terjadi, kekurangan anggur. Untuk apa air yang diisi? Apa gunanya air yang diisi untuk menyelesaikan masalah kalau masalahnya kekurangan anggur? Enggak masuk akal dan sesuatu yang sepertinya sia-sia. Dengar saudara, sama seperti hari ini juga, sering kali melakukan firman Tuhan itu sesuatu yang tidak masuk akal. Bahkan kadang-kadang untuk mentaati firman Tuhan sepertinya itu sia-sia. Tetapi dengar, kalau Tuhan sudah memberi perintah lalu kita mentaatinya, sekalipun hari ini sepertinya tidak ada hasil, tidak ada gunanya, dengar saudara, ketaatan akan selalu membawa kepada mujizat. Jadi sekalipun mungkin hari ini apa yang terjadi tidak sesuai dengan pikiran saudara, padahal mungkin saudara sudah berusaha untuk hidup seturut firman Tuhan, tetaplah taat. Sekalipun gak masuk akal, sekalipun sepertinya sia-sia, tetaplah taat. Karena melalui ketaatan, sekalipun hari ini kita belum melihat hasilnya, satu saat mujizat pasti jadi. Jadi taat saja sekalipun tidak masuk akal, sekalipun sepertinya sia-sia. Lalu dari peristiwa itu juga kita lihat saudara, ada begitu banyak air yang harus mereka upayakan, mereka timba, karena waktu itu masih yang tersedia itu sumur-sumur yang dalam. Mereka menimba air ke dalam sumur yang dalam, dan kemudian diisilah tempayan-tempayan itu. Dan kita tidak tahu posisi air pada waktu itu seberapa jauh, tetapi yang penting adalah satu hal yang pasti yang kita tahu, di padang gurun itu sulit menemukan air. Jadi ada dua masalah, sulitnya menemukan air dan banyaknya air yang harus diisikan ke tempayan. Itu hal yang sangat melelahkan.
mengisi tempayan, 6 tempayan besar, diisi penuh dengan air yang di Timur Tengah sana susah didapatkan. Tetapi sekalipun melelahkan, mereka tetap taat. Sekalipun harus kerja berat, mengambil air, mengisi tempayan sampai penuh, itu kerjanya berat sekali. Tetapi mereka tidak protes dan berkata, untuk apa ini, apa gunanya? Mereka nggak mempertanyakan itu. Yang luar biasa, pelayan-pelayan ini tunduk, taat, lakukan persis seperti perintah Tuhan, dan akhirnya terjadi mujizat. Saudara, hari ini mungkin ada hal yang bagi saudara sudah sangat melelahkan. Saudara melakukan firman Tuhan itu begitu melelahkan, capek untuk hidup melakukan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Tetapi saya mau menegaskan kepada saudara, setiap ketaatanmu kepada firman Allah tidak akan sia-sia. Setiap ketaatanmu kepada firman Allah akan membuahkan hasil. Itu sebabnya taatlah, sekalipun kadang-kadang melelahkan. Taatlah, sekalipun kadang-kadang capek saudara untuk hidup seturut firman Tuhan. Tetaplah taat, karena dengan ketaatan itulah saudara akan melihat mujizat Tuhan. Jadi sekalipun engkau capek hari ini, utamakan terus ketaatan kepada firman Allah. Lalu ketaatan yang dimiliki oleh pelayan itu luar biasa, saudara. Kenapa? Waktu itu Yesus memberi perintah cedok, artinya ambil air itu lalu kasih ke pemimpin pesta. Saudara, waktu itu para pelayan ini langsung taat, lalu kemudian mengambil air itu, dibawa ke pemimpin pesta. Yang dicedok air, mereka tahu itu air karena mereka yang mengisinya. Kalau diberi ke pemimpin pesta, itu harusnya anggur. Dan kalau diberi air, ini para pelayan yang mungkin waktu itu mereka diupah, bisa berisiko kepada mereka, bisa mengalami kemarahan dari pemimpin pesta. Tetapi pada waktu itu mereka taat saja, mereka lakukan perintah Tuhan Yesus, dan mereka cedok, mereka kasih ke pemimpin pesta. Luar biasa saudara, air sudah berubah jadi anggur yang berkualitas tinggi. Artinya yang ketiga, para pelayan ini tunduk taat sekalipun berisiko. Seringkali untuk kita mentaati firman Tuhan ada risiko yang harus kita tanggung, ada risiko yang harus kita hadapi. Tetapi namun demikian, kalau engkau rindu mengalami mujizat, hadapi risikonya untuk taat kepada firman Tuhan. Apapun risikonya, taatlah kepada firman Tuhan, maka engkau akan melihat mujizat. Puji Tuhan saudara, hari ini kembali kita sudah merenungkan pesan suara Tuhan, bahwa ketaatan adalah kunci mujizat. Bagaimana supaya kita mengalami mujizat? Taatlah sekalipun tidak masuk akal, taatlah sekalipun capek dan lelah, tetaplah taat. Taatlah sekalipun ada risiko yang harus kita tanggung, tetaplah taat, karena Tuhan akan menjadi pembela kita, dan mujizat akan dikerjakan setelah kita hidup dalam ketaatan, saat kita hidup dalam ketaatan. Itu sebabnya teruslah taat, taat dan taat kepada firman Allah. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat pesan suara Tuhan yang saya percaya sudah memberkati saudara. Saat ini saya rindu berdoa kepada saudara supaya saudara mengalami mujizat. Ambil sikap berdoa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba datang kepadamu, berdoa bagi setiap anak-anakmu ini. Engkau melihat setiap anak-anakmu ini, mereka rindu mujizat-Mu dalam hidup mereka, mereka rindu mujizat-Mu di tengah keluarga mereka. Itu sebabnya hamba berdoa, jamah mereka, ajar mereka hidup dalam ketaatan total, supaya mujizat-mujizat-Mu juga dinyatakan di dalam kehidupan mereka.
Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur. Berkati anak-anak ini, lawat anak-anak ini. Kasih karunia-Mu kiranya melimpah bagi setiap anak-anak ini. Berkati hidup mereka, keluarga mereka, seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat pesan suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan pesan suara Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saudara dikuatkan, saudara dimotivasi, bersemangat lagi dalam Tuhan saat ini. Tuhan kiranya memberkati hidup saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pesan suara Tuhan ini, mohon dibagikan renungan ini kepada banyak orang saudara, supaya lebih banyak orang yang diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pesan suara Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati untuk mendukung kami dalam pelayanan media sosial ini, silakan lihat di bawah video ini saudara. Di sana ada didaftarkan nomor rekening, di mana ke sana saudara bisa memberikan persembahan syukur saudara. Puji Tuhan saudara. Tuhan kiranya memberkati saudara, kasih karunia melimpah dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.